Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Zarani dari kelas 12 IPA 1 ingin melanjutkan materi tentang diuraikannya katabolisme karbohidrat menjadi respirasi. Respirasi adalah suatu proses mobilisasi energi atau yang biasa kita sebut juga sebagai pernapasan. Respirasi dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Respirasi aerob ini menggunakan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen. Contoh dari respirasi aerob itu dilakukan oleh manusia seperti ia bernapas biasanya. Dan untuk contoh pada respirasi anaerob yang tidak menggunakan oksigen ini adalah pada saat kondisi tertentu. Misalnya beraktivitas berat dan olahraga, di mana pasokan oksigen di dalam tubuh tidak mencukupi, maka terjadilah pernapasan anaerob. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dalam pernapasan anaerob, energi yang dilepaskan ini relatif kecil, beda dengan respirasi anaerob. Karena ada oksigen dan proses oksidasi yang sempurna, maka energi yang dihasilkan pun relatif banyak. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi dikelompokkan menjadi dua, ada kelompok aerob dan ada kelompok anaerob. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah kelompok aerob. Kelompok aerob ini memiliki dua jalur. Yang pertama ada jalur Daur-Krebs dan yang kedua itu ada jalur pentosa-fosfat. Di jalur Daur-Krebs ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap glikolisis, yang kedua itu ada reaksi dekarbolisasi, yang ketiga Daur-Krebs, dan yang keempat transport elektron. Baik, untuk tahap yang pertama itu ada glikolisis, yaitu suatu rangkaian reaksi pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP yang terjadi di dalam sitoplasma. NADH itu apa? Yaitu koenzim yang ditemukan di semua sel hidup. ATP itu adalah satuan molekuler yang menyimpan dan mentransport energi kimia dalam sel. Baik, untuk tahap yang kedua itu ada reaksi dekarbolisasi oksidatif. Asam pirufat yang tadi dihasilkan oleh tahap glikolisis ini selanjutnya akan dioksidasi dan dihilangkan satu atom karbonnya. Hilangnya ini dalam bentuk CO2 hingga menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut asetil. Asetil yang mengubah NADA+ menjadi NADH pada akhir reaksi asetil bergabung dengan koenzim KOA membentuk asetil KOA yang kemudian memasuki jalur ketiga. Jalur ketiga ini adalah jalur Daur-Krebs. Ini terjadi di dalam matriks mitokondria meliputi beberapa rangkaian. Reaksinya diawali dengan masuknya asetil KOA ke Daur-Krebs. Pada daur ini terjadi dua pelepasan molekul CO2. Berikut ini beberapa rangkaian reaksinya. Yang pertama itu ada reaksi kondensasi, selanjutnya isomerisasi, oksidasi pertama, oksidasi kedua, fosforilisasi, oksidasi ketiga, dan yang terakhir pembentukan kembali oksaloasetat. Untuk jalur Daur-Krebs, tahap terakhirnya adalah transport elektron, merupakan puncak tahapan respirasi sel. Pada tahap ini terjadi pengepakan energi dari glukosa menjadi ATP. Aseptor terakhir dari transport elektron ini adalah oksigen yang awalnya terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Yang kedua itu untuk kelompok aerob ada jalur pentosa-fosfat. Daur ini dimulai dengan proses fosforilisasi glukosa dengan fosfor hingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa itu menghasilkan 6 fosfoglukonat. 6 fosfoglukonat ini dioksidasi dan dikarbolisasi menghasilkan ribosa 5-fosfat.
ribosa 5-fosfat ini selanjutnya akan terus diteruskan hingga seterusnya hingga kembali menghasilkan 6 fosfat. Pada daur pentosa fosfat ini, senyawa yang dihasilkan berupa glukosa atau gula, sedangkan jalur Krebs berupa asam organik. Sekian presentasi untuk materi diuraikannya katabolisme karbohidrat menjadi respirasi. Saya Melia Zahrani, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.